ku biarkan istriku dinikmati oleh banyak lelaki. Ini adalah keluhan mayoritas lelaki pada zaman kini, karena mayoritas para lelaki zaman kini mengatakan sulit menasihati istri, sehingga mereka membiarkan istri-istri mereka keluar rumah seorang diri. Mereka membiarkan istri-istri mereka setiap keluar rumah berdandan rapi, memakai parfum dan minyak wangi, memakai baju yang paling dia sukai. Kemudian sang istri pun suka dan gemar pamer wajah kecantikannya di hadapan banyak lelaki, terutama masang foto-foto cantik di dunia media sosial, yang mana foto itu akan dinikmati oleh banyak lelaki. Para wanita yang bangga wajahnya dinikmati oleh banyak lelaki. Para wanita yang bangga harumnya tubuhnya, harumnya parfumnya, harumnya minyak wanginya dinikmati oleh banyak lelaki. Maka sama saja dengan wanita yang menjual diri. Karena ada hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan tentang hal ini. Qala Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna, dan tetap tinggallah oleh kalian para wanita, para istri, fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian. Wa la tabarrajna, dan janganlah sekali-kali berbuat tabarruj oleh kalian. Tabarrujal jahiliyati, dengan tabarrujnya orang-orang yang jahiliyah, al-ula, yang pertama. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Qala Ibnu Jaririn, telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi tafsirihi, di dalam kitab tafsir beliau, waqila, dan dikatakan, inna tabarruja, sesungguhnya makna tabarruj, wa bermula dia tabarruj, idharuz zinati, yaitu menampakkan perhiasan. Perhiasan yang dimaksudkan adalah bukan emas berlian, bukan, tetapi aurat wanita itu adalah perhiasan yang paling indah bagi lelaki. Ingat, ini bagi lelaki. Contohnya begini, ada emas berlian yang berkilo-kilo di dalam rumah. Kemudian ada seorang wanita yang tidak pakai emas berlian sekalipun, tetapi dia telanjang bulat. Laki-laki yang normal maka tidak akan memandang emas berlian itu, tetapi akan memandang kepada wanita yang tidak pakai emas berlian tetapi juga telanjang bulat. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan perhiasan wanita adalah tentang auratnya, tentang pahanya, wajahnya, lehernya, kemolekan tubuhnya. Jadi namanya tabarruj adalah idharuz zinati, menampakkan perhiasan wanita, tubuhnya, kemolekan wajahnya, dan seterusnya. Wa ibrazul mar'ati, dan membeberkan, mengumbarkannya seorang wanita, mahasinaha, pada kecantikannya, lirijali, pada banyak lelaki. Dia suka tebar pesona, senantiasa berhias, menghias wajahnya. Kemudian setelah dia rasa cantik wajahnya, dia tebarkan wajahnya, pesonanya itu ke hadapan banyak lelaki. Bahkan kemungkinan dia akan sering selfie, memamerkan foto-fotonya di dunia maya. Kemudian foto-foto tersebut kemungkinan ada yang di screenshot oleh lelaki lain, kemungkinan ada yang di-download dan akan diciumi kemungkinan, atau akan dibayangkan berhubungan badan dengan dirinya. Ini bahaya. Bahaya, wahai kaum wanita yang solihah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, ayyuma imra'atin, mana saja seorang wanita ista'tarat yang memakai wangi-wangian, yang memakai parfum oleh dia wanita, famarrat, lalu melewati oleh dia wanita, biqaumin, pada suatu kaum, liyajidu, agar mendapati oleh mereka kaum, rihaha, pada bau harumnya minyak wanginya, atau pada bau harumnya parfumnya, fahiya, maka bermula dia mar'ah, imro'ah zaniyatun, yaitu wanita yang berzina. Ini jelas sekali. Siapa saja seorang wanita yang sengaja memakai parfum yang harum, atau memakai wangi-wangian, atau memakai apa sajalah yang dia sengaja melewati lelaki, kemudian lelaki itu mencium bau harum tubuhnya, mencium harumnya parfumnya, maka sama saja wanita itu telah menjual dirinya. Bahkan dikatakan fahiya zaniyatun, dia wanita itu adalah wanita yang tukang berzina. Karena apa? Dia telah membiarkan lelaki lain menikmati harum tubuhnya, walaupun tidak secara langsung melalui udara, tetapi parfum atau minyak wangi yang sudah nempel di tubuhnya itu, yang sudah bercampur itu, dinikmati oleh banyak lelaki lain. Wanita solihah, maka otak dan akalnya akan senantiasa waras, sehingga dia memakai parfum yang dibelikan oleh suaminya mungkin, atau uangnya yang diberi oleh sang suami, kemudian sang istri memberikan parfumnya oleh wanita yang solihah, akan dipakai sepanjang malam sebelum tidur untuk dinikmati sang suami. Sekali lagi, wanita yang solehah senantiasa memakai parfum menjelang tidur, sehingga sang suami yang menikmati parfum tersebut. Tetapi wanita yang tolihah, yang bukan solehah, memakai parfum keluar rumah, kemudian bau parfum yang sudah bercampur dengan bau keringatnya dicium oleh banyak lelaki lain, kemudian oleh Rasulullah SAW dikatakan fahiya zaniyatun, maka bermula dia itu adalah wanita yang berzina. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu, oleh Imam Ahmad, fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 19.711. Wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4173. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2786. Wa Darimi, dan oleh Imam Ad-Darimi, nomor hadis 2688. Wa dzukira fi kitab Irsyadil Ibadi ila Sabilir Rasyadi, dan telah disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad li Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, al-mar'atu, bermula wanita, auratun, yaitu aurat, fahbisuhunna, maka tahanlah oleh kalian para lelaki, para suami, hunna, pada mereka, al-mar'ah, fil buyuti, di dalam rumah-rumah. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya wanita, idza kharajat, apabila telah keluar oleh dia mar'ah, ila tariqi, kepada jalan, qala laha, qala, maka berkatalah kepadanya dia mar'ah, ahluha, oleh keluarganya, aina turidina, aina, kemanakah, turidina, akan pergi oleh engkau. Qalat, berkata oleh dia mar'ah, a'udu maridun, a'udu, akan menengok oleh aku, maridun, pada orang sakit, wa usyayyi'u janazatan, dan akan merawat oleh aku janazatan, pada jenazah. Fala yazalu biha asyaitanu, maka tak henti-hentinya biha, pada mar'ah, asyaitanu, oleh setan, hatta tukhrija dira'aha, sehingga mengeluarkan oleh dia mar'ah dira'aha, pada lengannya. Wa ma iltamasatil mar'atu, dan tidaklah mencari al-mar'atu oleh seorang wanita, wajhallahi, pada ridhonya Allah, bimithli an taq'uda, dengan sekiranya sepadan, sekiranya duduk oleh dia, fi baitiha, di dalam rumahnya dia mar'ah,
Wa ta'budu dan sekiranya menyembah oleh dia mar'ah rabbaha pada Tuhannya. Wa tuti'a dan sekiranya taat oleh dia mar'ah ba'laha pada suaminya. Kita bisa renungkan seorang wanita di dalam cerita ini yang keluar rumah a'udhu maridun, yang dia akan mengunjungi, menengok orang sakit. Wa usyayyi'u janazatan dan dia akan mengurus jenazah. Itu pun sangat berbahaya, apalagi wanita yang keluyuran di mal-mal, di pasar-pasar, di tempat-tempat rekreasi. Kemudian perbandingan yang kedua, redaksinya fala yazalu biha asyaitanu hatta tukhrija dira'aha. Maka tak henti-hentinya alias tetap senantiasa biha padanya dia wanita asyaitanu oleh setan. Hatta tukhrija, setan itu menggoda wanita tersebut sehingga mengeluarkanlah oleh dia wanita dira'aha pada lengannya. Setan ini baru berhasil menggoda wanita tersebut mengeluarkan lengannya. Ini baru mengeluarkan lengan. Coba kita bayangkan wanita zaman sekarang apanya yang dikeluarkan, bukan hanya lengan, jukensi itu sudah biasa. Naudzubillah min dzalik. Ini perbandingan yang sangat jauh. Yang pertama, wanita menengok orang sakit saja masih belum benar. Wanita yang mengurus jenazah juga masih belum benar tanpa ada ridho dan izin dari sang suami. Oleh sebab itulah sang suami wajib tahu tentang hukum-hukumnya Allah, mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai membiarkan istrinya dinikmati oleh banyak lelaki. Oleh sebab itulah nasihati para istri agar di rumahnya menyembah Allah dan taat kepada suaminya. Semoga istri-istri kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang solihah, yang alimah, yang muti'ah, yang dicemburui oleh para bidadari. Sehingga kelak di yaumil qiyamah istri-istri kita akan mampu menjadi ratunya para bidadari surga. Amin, amin, Allahumma amin.